Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Destiana Wiono dengan NIM 444200102 dari kelas 3C. Nah, di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang penambahan penyedap pada pangan atau bahan pangan. Nah, sebelumnya pasti masih banyak yang belum tahu apa sih penyedap rasa itu. Nah, penyedap rasa atau penyedap rasa dan aroma atau penguat rasa itu merupakan BTP atau bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma dari suatu bahan pangan atau produk pangan. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dibahas bahwa penyedap itu termasuk ke dalam BTP atau bahan tambahan pangan. Nah, sebenarnya apa sih itu bahan tambahan pangan? Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan suatu produk pangan. Nah, selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Nah, untuk penambahan bahan tambahan pangan tersebut pun memiliki batasan karena apabila kelebihan dapat menyebabkan hal berbahaya bagi yang mengonsumsinya. Selanjutnya, penyedap rasa merupakan gabungan dari semua rasa dalam mulut, termasuk mouthfeel. Mouthfeel suatu bahan pangan yaitu perasaan kasar licin, lunak liat, cair dan cair kental. Nah, selanjutnya penyedap rasa itu bukan hanya merupakan suatu zat, melainkan suatu komponen tertentu yang mempunyai sifat khas. Selanjutnya, nah, ada nih terdapat sifat utama dari penyedap rasa, yaitu memberi ciri khas khusus suatu pangan seperti flavor jeruk manis, jeruk nipis, lemon, bahkan untuk bumbu-bumbu siap pakai. Selanjutnya, itu terdapat tujuan dari penggunaan penyedap rasa, yaitu mengubah aroma hasil olahan dengan penambahan aroma tertentu selama pengolahan. Ada contohnya itu mengubah keju, lalu yang kedua ada modifikasi, itu untuk pelengkap atau penguat rasa. Nah, contohnya ada penambahan aroma ayam pada pembuatan sup ayam. Yang ketiga itu untuk menutupi atau menyembunyikan aroma bahan pangan yang tidak disukai. Yang terakhir itu untuk membentuk aroma baru atau menetralisir atau bergabung dengan komponen dalam bahan pengawet. Selanjutnya, terdapat jenis bahan penyedap itu terbagi menjadi dua, yaitu penyedap alami dan penyedap sintesis. Nah, untuk penyedap alami itu ada beberapa, yaitu bumbu, herba, dan daun. Nah, bahan penyedap seperti bumbu tersebut itu berfungsi sebagai penyedap, juga berfungsi sebagai pengawet seperti pada pengolahan daging. Nah, sebagai contohnya itu ada merica, kayu manis, pala, jahe, dan cengkeh. Nah, sedangkan untuk herba atau sejenis rumput dan daun itu merupakan
tanaman yang dapat digunakan selain sebagai penyedap, juga sebagai obat dan pewarna. Contohnya ada sereh, daun pandan, dan daun salam. Selanjutnya ada minyak esensial. Nah, minyak esensial ini dapat didefinisikan sebagai aroma yang berbentuk minyak cair, padat, atau setengah padat yang terdapat pada tanaman gitu. Nah, minyak esensial ini dihasilkan dari bagian-bagian tanaman seperti bunga atau minyak neroli, terus tunas, atau cengkih, dan biji. Contohnya ada merica dan ketumbar dan sebagainya. Ada juga penyedap sari buah. Nah, sari buah sebagian besar adalah air, mempunyai komponen aroma asam, warna, dan bahan padat seperti gula dan juga mineral. Ada juga yang terakhir dari penyedap alami itu ada ekstrak tanaman atau hewan. Nah, penyedap dapat juga dihasilkan oleh ekstrak tanaman selain yang tergolong dalam bumbu atau herba dan hewan tertentu. Contohnya ada ekstrak kopi, coklat, vanili, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada penyedap sintetis. Nah, penyedap sintetis atau yang biasa disebut itu sebagai penyedap artifisial adalah komponen atau zat yang dibuat menyerupai aroma penyedap alami. Nah, penyedap jenis ini itu dibuat dari bahan penyedap aroma, baik gabungan dengan bahan alami maupun dari bahan itu sendiri. Nah, selanjutnya terdapat kan tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa kalau penggunaan bahan tambahan pangan, pertama yang kita bahas kali ini yaitu penyedap rasa, jika digunakan secara berlebihan itu memiliki dampak atau efek. Nah, berikut adalah efek dari penyedap rasa. Yang pertama ada monosodium glutamat yang biasa kita dengar ya, biasanya ada di snack dan makanan-makanan lainnya. Nah, MSG bagi ibu hamil yang mengonsumsi MSG, MSG tersebut itu tidak dapat masuk ke dalam plasenta dan tidak dapat mencapai janin yang sedang tumbuh. Namun untuk ibu yang sedang menyusui itu MSG dapat metabolisir. Nah, dan dapat mengakibatkan kesemutan pada punggung, leher, rahang bagian bawah, serta leher bagian bawah, kemudian rasa panas. Nah, di samping gejala lain seperti wajah berkeringat, sesak dada bagian bawah, dan juga mengalami pusing di bagian kepala. Yang kedua ada potasium hidrogen L-glutamat atau monopotasium glutamat. Nah, efek dari potasium monopotasium glutamat ini kadang-kadang dapat menyebabkan mual, muntah, dan juga kejang perut. Walaupun biasanya toksisitas garam potasium yang dikonsumsi oleh orang sehat itu relatif kecil karena potasium biasanya akan diekspresi dengan cepat di dalam urin itu. Nah, potasium ini berbahaya pada penderita gagal ginjal. Dan juga potasium tidak boleh diberikan pada bayi yang umurnya itu masih di bawah 12 minggu. Nah, yang terakhir itu ada kalsium dihidrogen L-glutamat. Nah, pengaruhnya terhadap kesehatan sebenarnya sampai sekarang itu belum diketahui ya, tetapi kalsium dihidrogen L-glutamat ini tidak boleh diberikan kepada bayi yang berumur di bawah 12 minggu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.